Salam Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala berkat kasih anugerahnya. Di malam hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah kul secara online Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Hari ini adalah kita masuk di bulan Desember. Kita percaya Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita rasakan pertolongan Tuhan dari awal tahun Januari sampai sekarang. Begitu luar biasa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kita kembali selalu belajar akan firman Tuhan di dalam kul ini. Biarlah di dalam kul online ini kita selalu memiliki kasih mula-mula, selalu memiliki semangat yang baru, ingin selalu rindu dan selalu menantikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang topik firman Tuhan, yaitu integritas rohani. Ya, kita akan buka dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Di sini dikatakan Bapak Ibu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus, ia wajib. Di sini ada kata wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah kehidupan kita Bapak Ibu selalu memberikan satu cerminan atau sebagai kehidupan yang menjadi sebagaimana Kristus hidup, memberikan satu yang terbaik Bapak Ibu ya. Di sini kita tentang integritas rohani ya. Bagaimana nilai hidup kita yang baik, bagaimana mutu rohani kita ya, supaya kita menjadi hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita di sini dikatakan harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan satu contoh kehidupan sebagaimana Dia 100% manusia saat Dia lahir ke dunia ini, saat kedatangannya ke dunia ini. Dan bulan Desember adalah kita memperingati, kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Di sini dikatakan kalau kita hidup dalam Kristus, kita harus sama ya. Harus kehidupan kita sama seperti Kristus telah hidup Bapak Ibu. Saya percaya saudara dan saya ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Amin. Sering sekali kita mendengar kata integritas. Secara definisi kata integritas berasal dari bahasa Inggris Bapak Ibu ya, yaitu integrity ya. Nah, yang berasal ya dari akar kata integer ya, yang artinya menyeluruh ya, lengkap atau segalanya. Integritas diperlukan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita secara rohani, bukan hanya di dalam kehidupan pekerjaan, kerja sekuler Bapak Ibu ya, tetapi dalam rohani pun Tuhan mau agar kita memiliki standar atau nilai ya, hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya percaya Bapak Ibu ya, kita akan memberikan satu mutu atau nilai yang luar biasa kalau kita berkata kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu mempercayai ya, bagaimana orang-orang yang hidup dalam Kristus memberikan satu yang terbaik ya, memberikan satu nilai atau mutu yang baik dalam kerohaniannya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua ingin tahu apa sih arti kata integritas bagi kehidupan kita ya, sebagai
orang percaya sebagai pengikut Kristus. Artinya apa buat kita Bapak Ibu? Yang pertama ya, sebuah komitmen dan loyalitas. Ya, arti integritas bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu yang pertama adalah sebuah komitmen, ya, komitmen atau dan loyalitas, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat di dalam kitabnya 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-61, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Biarlah kita hanya ya percaya Allah kita saja ya, dan melakukan setiap kehendaknya, perintah-perintahnya. Kita berkomitmen Bapak Ibu, hidup di dalam Tuhan karena kita tahu ada Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari ya kita mengikuti perintahnya sebagaimana kita mengadakan ibadah kul pada malam hari ini. Kita mendengarkan firman-Nya, mari kita lakukan Bapak Ibu. Komitmen merupakan sebuah janji pada diri sendiri maupun pada orang lain ya. Sebuah janji pada diri sendiri dan kepada orang lain. Itu adalah komitmen seseorang. Dan biarlah kita Bapak Ibu ya mewujudkan komitmen kita itu dari tindakan kita. Apa kita benar-benar orang yang berkomitmen? Orang yang berkomitmen dan yang memiliki loyalitas akan terlihat, akan terwujud bila mana ada dalam tindakannya. Tetapi kalau tidak ada tindakan berarti kita tidak disebut orang yang berkomitmen Bapak Ibu. Banyak orang gagal ya dalam berkomitmen, baik itu dalam kerohanian, keyakinannya. Dia tidak bisa berkomitmen saat ada tantangan, saat ada ujian. Di mana di saat ada rintangan yang dia hadapi, dia berpaling daripada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kalau orang yang selalu sering bersungut-sungut, orang yang gampang kecewa kepada Tuhan, berarti bukan orang yang loyalitas, yang memiliki hidup yang loyalitas terhadap Tuhan, atau orang yang tidak berkomitmen Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita harus selalu berkomitmen, selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sepenuhnya ya. Kata integritas tadi di sini katakan juga diperlukan kita dalam arti kata menyeluruh dari kehidupan kita ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus memiliki ya kata komitmen dan loyalitas. Jangan sampai pengabdian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus goyah di saat ada suatu tantangan, ada rintangan yang menghimpit saudara. Di sini kita tahu Bapak Ibu ya, kita harus memiliki gaya hidup yang benar ya. Bila mana gaya hidup tidak benar, kadang itu berdampak dari lingkungan ya, dan sebagainya, pengaruh dari lingkungan. Jadi jangan sampai ya kita dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kita tidak bisa berkomitmen dan kita tidak bisa memiliki hidup yang berkomitmen di dalam kehidupan kita tentang kerohanian kita pun ya. Kita kadang diuji oleh pengaruh lingkungan ya. Kita sampai kadang menyimpang dari jalan Tuhan bila mana kita mengikuti pengaruh-pengaruh dunia Bapak Ibu. Jadi saya percaya, jadilah orang yang berkomitmen, yang selalu mengandalkan Tuhan ya, yang selalu sepenuhnya melakukan hanya kehendak Bapa, perintah-perintah Tuhan. Kita komitmen, jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Bapak Ibu. Dan jadilah kita orang yang berloyalitas, yang selalu mengabdi ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun banyak tawaran-tawaran dunia, banyak orang yang loyalitasnya goyah karena pengaruh lingkungan, pengaruh dari tawaran dunia Bapak Ibu. Yang kedua untuk kita Bapak Ibu, apa arti integritas bagi kehidupan pengikut Kristus?
Yang kedua adalah sebuah tanggung jawab. Artinya di sini sebuah tanggung jawab, Bapak Ibu, ya. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah orang yang bersedia mengambil resiko. Seperti itu. Jadi kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di sini dikatakan pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam dunia ini, baik itu ataupun jahat, baik maupun jahat. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang mengadili kita nanti adalah Kristus. Bagaimana kehidupan kita selama kita di dunia, apakah kita melakukan yang baik atau yang jahat, dan kita akan mempertanggungjawabkannya, Bapak Ibu. Memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan segala kemampuan terbaik yang kita miliki. Mari saatnya kita memperbaiki keadaan kita. Karena apa? Ada yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Saya percaya, biarlah kita selalu melakukan yang baik di mata Tuhan, supaya kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan apa yang kita terima dalam penghakiman terakhir nanti, Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Bukan suatu hukuman yang kekal, tapi Tuhan berikan mahkota kehidupan bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab, mari bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari-hari ini, ya, supaya hidup kita semakin bermutu, bernilai, hidup yang baik. Lakukan yang baik, Bapak Ibu, ya. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan menuai yang baik. Tetapi kalau kita melakukan yang jahat, kita akan menuai sesuatu yang buruk nanti yang terjadi di kehidupan kita. Lakukanlah yang baik, Bapak Ibu. Selagi ada kesempatan bagi kita, mari kita sebuah tanggung jawab kita tunjukkan kepada Kristus. Kita harus melakukan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita hari-hari ini, Bapak Ibu, ya. Layani Tuhan dengan baik, layani sesama dengan baik, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, arti integritas bagi kehidupan pengikut Kristus adalah konsisten, ya. Konsisten artinya tetap pada pendirian. Apakah saudara orang yang konsisten? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang selalu konsisten, ya. Tetap dan tegas, ya, pada pendirian kita dan keputusan yang kita ambil. Tidak mengikuti cara-cara dunia. Kita adalah orang-orang yang harus konsisten, Bapak Ibu, ya. Kalau kita melakukan ibadah kita dengan konsisten, melakukan firman Tuhan dengan konsisten, Tuhan senang, ya. Tuhan ingin, ya, dari kehidupan kita menunjukkan satu konsisten dalam mengikut Kristus. Kalau kita mengatakan ada Kristus dalam kehidupan kita, kita juga harus konsisten dalam hal mengikut Kristus, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana contohnya Daniel tetap menyembah Allah, ya, di negeri pembuangan atau Babel. Saat Daniel berada di negeri Babel, semua bangsa itu menyembah Allah lain, tetapi Daniel tetap menyembah Allah yang kita sembah, ya. Apakah saudara juga memiliki kehidupan yang konsisten seperti Daniel, Bapak Ibu? Jangan saat ada tawaran dunia kita malah berpaling, kita malah menyembah Allah-Allah yang lain atau mempercayai orang-orang dunia. Apalagi sekarang banyak tawaran-tawaran, ya. Kadang menurut kita itu tidak salah, padahal kita sudah mempercayai orang-orang dunia, bukan percaya kepada Kristus. Di saat saudara sakit, di saat ekonomi saudara melemah,
ada kerintangan yang berat, dunia akan menawarkan solusi-solusi yang lain. Di sini perlu kita konsisten. Apakah kita selalu berpegang pada firman Tuhan atau percaya apa yang ditawarkan oleh dunia? Ya. Contohnya Bapak Ibu, ada orang buka usaha, ada tawaran dunia, supaya laris ini seperti ini, ditawarkan hal-hal dunia. Di sini orang diuji, apakah dia konsisten, percaya bahwa berkat itu hanya ada daripada Tuhan. Kalau dia percaya dengan tawaran dunia sebagai pelaris ini, dia pakai itu segala macam, berarti dia tidak konsisten. Di sini kita harus memiliki hidup yang konsisten. Ya, selain daripada berkomitmen dan loyalitas dan orang yang bertanggung jawab, kita juga harus konsisten, Bapak. Ya. Dan yang keempat, ya, arti kata integritas bagi orang pengikut Kristus adalah dapat dipercaya, jujur, ya, dan setia. Apakah kita orang-orang yang dapat dipercaya, yang jujur dan setia? Karena kata jujur dan kesetiaan ini sangat disukai oleh Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan, dunia pun menghargai kejujuran saudara. Di dalam pekerjaan, kalau kita selalu jujur, ya, mungkin perusahaan atau bos kita akan senang, akan menghargai kita. Dan orang tua kita menghargai kita kalau kita hidup jujur di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita setia, apalagi di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya satu dusta. Kita selalu setia dan taat kepada Kristus. Kita hidup sebagaimana Kristus hidup, memiliki hati yang jujur. Tuhan akan senang, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu terbuka, Bapak Ibu, ya. Jangan ada yang tersembunyi. Ya, manusia hanya melihat dari luarnya saja, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang kita lakukan hari ini Tuhan tahu, Tuhan melihat, Bapak Ibu. Jadi jangan seolah-olah kita merasa tidak ada yang melihat saya melakukan dosa. Tidak ada yang tahu saya berbuat dosa hari ini. Manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Bapa yang di sorga tahu. Dia melihat apa yang kita lakukan, yang baik ataupun itu jahat, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita harus hidup jujur dan setia. Ya. Kita lihat Bapak Ibu dalam kitab firman Tuhan, ya. 1 Raja-Raja 3, ya, ayat 6, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ini adalah perkataan Salomo kepada Allah. Dia berdoa. Apa yang dia curahkan isi hatinya. Dia mengakui, ya, bapaknya Daud adalah hidup yang setia, benar dan jujur di hadapan Tuhan. Apakah saudara menjadi orang-orang yang hidup benar, jujur dan setia di hadapan Tuhan? Kita harus setia mengikut Kristus sampai pada akhirnya, Bapak Ibu. Setialah, setia sampai mati. Itu yang harus kita miliki dalam hal mengikut Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ini ada 4 poin, Bapak Ibu, ya, yang kita pelajari tentang integritas rohani. Arti integritas rohani ini dalam kehidupan orang yang mengikut Kristus. Yang pertama tadi, sebuah komitmen dan loyalitas. Kita harus orang-orang yang berkomitmen dan memiliki loyalitas, ya, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus.
dan sebuah tanggung jawab. Kita harus orang yang bertanggung jawab dan konsisten serta dapat dipercaya, jujur dan setia, Bapak Ibu. Orang yang jujur dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari 4 poin ini adakah hal-hal mana saja dari 4 poin ini di atas yang masih kurang dalam hidup kita? Apakah kita masih kurang berkomitmen dan kurang loyalitas kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita kurang tanggung jawab? Apakah kurang konsisten dan tidak jujur atau setia, Bapak Ibu? Ayo sharing di dalam kehidupan kita, mana yang masih kurang dalam kehidupan kita. Dan biarlah setelah kita belajar firman Tuhan ini, kita perbaiki semuanya secara menyeluruh dalam kepribadian kita, tentang integritas rohani tadi, tentang kepribadian, bagaimana pribadi saudara, nilai hidup kita, standar nilai rohani kita, mutu rohani kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengubahnya setelah mendengar firman Tuhan ini. Jadilah kita orang-orang yang berkomitmen dan loyalitas, dan orang-orang yang tanggung jawab dan konsisten. Khususnya kita jujur, dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan kita wajib ya hidup seperti Kristus hidup. Janganlah kehidupan kita seperti orang dunia, tapi kita hidup seperti Yesus Kristus telah hidup, Bapak Ibu. Terima kasih adalah firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan, dan selalu kita orang-orang yang konsisten dalam mengikut Cool Online. Amin. Mari kita tutup dalam doa, Bapak Ibu. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini Tuhan, di dalam Cool kami SIB Philadelphia, kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat kasih anugerah-Mu. Kami telah belajar firman-Mu Bapa tentang integritas rohani. Biarlah kami Tuhan orang-orang yang selalu berkomitmen dan memiliki loyalitas hidup terhadap Kristus. Kami percaya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman menjadi pelaku firman, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Apa yang kami lakukan ya Bapa, biarlah kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk Kristus, supaya kami dapat mempertanggungjawabkannya dalam penghakiman yang terakhir Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang konsisten Bapa, selalu ingin memuji memuliakan Engkau. Doa pujian penyembahan ada dalam kehidupan kami semua jemaat SIB Philadelphia, konsisten selalu Bapa akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Bapa, menjadi orang yang jujur dan setia. Biarlah kami Bapa Engkau dapati orang-orang yang jujur dan setia sampai mati. Setialah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami, mulai dari anak-anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua. Berkati ya Bapa, Engkau jamah setiap kami, urapi kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan di setiap aspek kehidupan rumah tangga kami pribadi. Tuhan berkati Bapa, berkati usaha pekerjaan kami. Engkau ya Tuhan yang selalu menolong kami, memberikan kami tiang api dan tiang awan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan terbaik bagi kami. Tuhan menuntun setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya, bahkan kul-kul yang lain Bapa penilik kami Korwil Tuhan, bahkan gereja-Mu Tuhan berkati, GBI Sukawarna berkati Bapa, lawat semuanya, bangsa dan negara kami Tuhan berkati, berikan damai sejahtera dan sukacita. Bapa kami bersyukur di akhir tahun ini kami sudah memasuki bulan Desember. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami menginjakkan ke kami di bulan Desember ini Bapa. Kami percaya bulan Desember adalah bulan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami menyambut kelahiran Kristus, merayakan kelahiran Kristus. Biarlah semua mengalami damai sejahtera, semangat yang baru bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terpujilah Engkau Bapa dari malam hari kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.